Besoknya, Sang Aji, Sultan Mataram, perintah sebagai raja. Kalau Sang Sultan menginginkan, Syekh Jangkung mau menyetujui menikah dengan saudaranya Sang Sultan, yaitu kakaknya yang bernama Retno Jinoli. Ki Patih sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk acara temu pengantinnya Syekh Jangkung dan Sang Retno, Putri Retno Jinoli. Ki Patih berkata siap melaksanakan perintah dan mulai beres-beres untuk acara resepsi akan segera dimulai. Dan setelah sarana prasarana sudah siap, maka pernikahan Syekh Jangkung dengan Sang Putri Retno Jinoli di dalam tempat tinggal Sang Sultan waktu ijabnya. Upacara temu pengantin Sang Putri Nejoli diadakan di dalam Kedaton Kepatihan, menjadikan momen upacara temu pengantin yang sangat penting di dalam Kedaton Kepatihan, yang mendatangkan kegembiraan bagi punggawa besar maupun punggawa kecil semuanya. Bersenang-senang dengan memilih hidangan yang ada, dan itulah yang terjadi. Acara makan-makan di dalam Kedaton Kepatihan dan disuguhi dengan pagelaran tari serimpi dan penari wanita cantik istana. Para punggawa istana menikmati seni budaya tayub dengan penuh kegembiraan. Acara resepsi pengantinnya Syekh Jangkung dengan Dyah Retno Jinoli sangat meriah. Pertunjukan siang malam diadakan untuk bergembira ria. Penari-penarinya banyak yang gagah rupawan, serta cantik-cantik parasnya, tidak mengecewakan pokoknya. Tahu apa yang harus dilakukan, gerak gayanya selalu menyenangkan hati. Banyak menteri yang terpikat walaupun hanya hitam manis kulitnya. Sindirnya lentur dalam gerakan badannya dalam menari seperti anak gadis. Banyak laki-laki yang pontang-panting jatuh cinta kepada para taruni yang meminjak dewasa. Indah cantik parasnya terpikat waktu dilirik seolah menggoda tertancap di dalamnya hati. Banyak orang yang berjoget walaupun hanya di dalam hati. Motin lupa menabuh beduknya. Kaji membuang serbatnya lalu mengelus-ngelus kepalanya seraya menyebut astagfirullah sambil berkata, tidak bisa digambarkan seperti apa orang ini sangat cantik. Patih Danurejo menari tayub selama 3 malam 3 hari sampai sepekan atau 7 hari, sambil dihidangkan tarian tayub dan pagelaran wayang kulit. Penari tayub, para wanita, budaya serta tari serimpi. Begitu acara temu pengantin selesai, sang pengantin sudah dipertemukan, tidak ada keburukan sama sekali. Selalu rukun berdua. Sang Sultan sangat senang hatinya. Lagian, Sang Prabu Mataram memperlakukan kepada Syekh Jangkung sudah dianggap saudara kandung sendiri. Begitu pula dengan Syekh Jangkung senantiasa menembah kepada Sang Nata tanpa rasa terpaksa. Selama 3 bulan, setiap malam Sultan Mataram mengumpulkan ulama. Syekh Jangkung yang ditunjuk sebagai guru untuk mengajarkan ilmu sejati. Hidup di dunia sejatinya hanya menunggu mati. Selalu awas diri, waspada lahir batin.
selamat di akhirat tanpa perasaan takut. Mencari keutamaan hidup di dunia maupun di akhirat tanpa khawatir di hati ketika mati, menjauhkan secepatnya dari air mata, itu semua sudah kehendaknya. Sang Sultan berkata lembut, "Oh Kakang Syekh Jangkung, sekiranya Kakang Jangkung mau, maka saya akan menyerahkan daerah sebelah utaranya gunung, selatannya sungai Losi. Dan saya perintahkan setiap bulan Maulid Rabiul Awal, Kakang Jangkung hadir sowan ke sini. Wilayah ini saya berikan selamanya sampai anak turun Kakang." Syekh Jangkung berkata pelan, dengan senantiasa minta petunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa, menerima dengan lapang dada atas pemberian Gusti. Tetapi untuk apa jabatan kekuasaan itu? Setiap hari hanya mencari musuh, tidak membuat hati tenang. Urusan perut, kalau sudah kenyang, itu sebagai buktinya hanya sekedar. Dan lagi, kalau hidup tidak sampai berumur 1000 tahun, hanya Nabi Adam yang begitu, berumur 1000 tahun. Kalau di tubuh kita hanya melulu mencetak tahi, menjalankan pekerjaan, bekerja supaya sukses. Begitulah perkataan Syekh Jangkung. Kalau Kanjeng Sultan memberi permintaanku, desa-desa yang saya singgahi atau bangun itu jumlahnya ada 25 desa. Jikalau Gusti berkehendak, itu yang saya minta, yaitu desa Landoh. Ada 4, 1 Landoh di wilayah Rembang, 2 Landoh di wilayah Cengkalsewu Pade, 3 Landoh di sebelah baratnya Kulon Progo, dan 4 Landoh di wilayah Mataram atau Kulon Progo. Dan lagi yaitu desa Miyono, desa Keringan, yang ke-7 Pajinggotan, yang ke-8 desa Siti Abrit atau Lemah Bang, yang ke-9 desa Gadu, 10 desa Bentos, yang ke-11 desa Sukolilo, desa Kandel yang ke-12, yang nomor 13 desa Soko Subur, 4 desa Wonokusumo, 15 desa Jerambah, 16 desa Jember, 17 desa Ngepring, 18 desa Dermoyo, 19 desa Duaran, yang ke-20 desa Watulunyu, yang ke-21 desa Krapyak, yang ke-22 desa Mondoiko, 23 desa Widari, 24 desa Panjunan, dan yang ke-25 desa Gebang Anom. Sang Sultan berkata lembut, "Saya mendukung dan berkenan memberi serta menyerahkan wilayah itu. Kok hanya 25 desa saja? Saya pasti memberikannya. Dan lagi Kakang Jangkung, saya berikan titah mandat kepadamu kedudukan sebagai panembahan di desa Landoh, dan 25 jumlahnya. Kakang Jangkung yang berkuasa, kedudukanmu sampai anak turunmu. Jadilah sesembahan atau sesepuh atau orang yang dituakan." Syekh Jangkung berkata pelan, "Hamba sangat berterima kasih atas pemberian Sang Narpati atau Sultan." Dan lagi permintaan Syekh Jangkung kepada Sang Sultan Mataram untuk memberi surat kuasa untuk anak turun Syekh Jangkung saja. Sang Sultan memberi restu kuasa untuk Syekh Jangkung dan anak turunnya atas 25 desa yang disebutkan di atas. Kanjeng Sultan tersenyum manis
Saya akan mengabulkan permintaan Kakang Jangkung. Saya yang akan bertanggung jawab atas segalanya." Kemudian sang sultan segera memberi perintah kepada semua bupati serta temenggung mancanegara pesisir. Semua pada tunduk pada perintah sang sultan. Sang sultan berkata, "Pada waktu hari ini Kakang Jangkung saya angkat dengan gelar Panembahan, serta anak turunnya sampai cucu-cucunya juga dengan nama Raden Prasamyo." Semua bupati menjalankan perintah. Semua pada memuji putra kerabat raja, bangsa keraton semua, serta kalangan Demang. Mantri semua pada tunduk kepada Syekh Jangkung. Karena perintah sang sultan, semua pada menghormati. Sang sultan berkata lemah lembut, "Kakang Jangkung, besok kita pergi ke Mekah, terus kemudian ke negeri Ngerum." Negeri Ngerum itu letaknya di mana? Kesultanan Ngerum itu bekas Kesultanan Matalia atau Turki, merupakan sebuah negara Muslim Sunni dengan tradisi Persia Turki. Keberadaannya dimulai dari tahun 1077 dengan ibu kotanya di Iznik, kemudian pindah ke Konya. "Saya mendengar kabar berita bahwa Raja Negeri Ngerum akan datang ke sini," kata Imam Syafi'i, "dengan membawa pasukan untuk menyerang Mataram. Oleh karena itu, saya ingin datang ke negeri itu terlebih dahulu." Syekh Jangkung berkata, "Jangan khawatir sang sultan, kalau Raja Ngerum datang, saya yang akan menghadapi jika berkenan dengan debat ilmu pengetahuan. Jikalau mereka mengadu ilmu kesaktian, paduka kurang saktinya apa? Nanti siapa yang kalah akan dihukum mati. Kalau debat masalah ilmu, saya bisa mengimbangi. Kita tetap dalam persaudaraan." Kemudian semua membubarkan diri semua. Itulah pengorbanan sang sultan, memberikan karunia anugerah kepada Syekh Jangkung, manusia yang jelas-jelas jadi manusia pilihan. Ki Patih mengutus untuk memanggil kedua mantrinya. Setelah duta menyampaikan perintah, kedua mantri cepat-cepat menghadap sang sultan. Sang sultan serta Syekh Jangkung sudah sampai di Pasewakan. Pasewakan yaitu tempat pertemuan antara raja dan punggawa kerajaan. Sultan Agung telah duduk di depan, tetapi Syekh Jangkung masih berdiri di belakang. Kemudian ditarik tangannya oleh Ki Patih, diajak duduk berdua berjejeran di hadapan sang raja negeri Rum. Simak terus kisah Syekh Jangkung selanjutnya dalam seri Syekh Jangkung dan Sultan Mataram di negeri Ngerum atau Turki. Salam budaya, salam sejarah, salam Nusantara, Jaya Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.